Untuk pemasangan silinder headnya sudah selesai tadi malam kita lembur. Ini injektornya sudah selesai kita servis, penggantian nozzle-nya dan juga valve setnya. Kita tes jalan dan kita pantau kekurangan apa saja yang ada di mobil ini teman-teman ya. Belum kita pasang kapnya, masalahnya belum beres yang ini teman-teman. Ini sudah kita tes jalan, lalu kita mendengar suaranya teman-teman, suaranya kurang bagus ya. Di sini kita mendengar suara tak 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 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengkel Yuda Bona Channel. Selamat sore menjelang maghrib teman-teman. Sore hari ini kita mau coba merakit mesin Mitsubishi Pajero Sport Exit yang lalu kita bongkar, kita turunkan. Untuk permasalahannya teman-teman sudah melihat ya, sudah ada videonya. Sore hari ini kita coba merakitnya kembali. Sebelum kita mulai, jangan lupa supportnya. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, dan komennya. Jika sekiranya bermanfaat video ini, bisa di-share kepada teman-teman kita yang lain. Semoga bisa bermanfaat. Oke bosku, kita lihat komponen mesin Pajero ini satu persatu. Nah, di sini untuk permasalahan yang pertama kita temukan di silinder bloknya yang sudah baret parah atau ada keausan. Itu yang parah dua teman-teman. Rencananya mau kita ganti dua, ternyata bengkel bobot tidak setuju. Saya juga begitu teman-teman ya. Jadi kita ganti semua liner boringnya. Kalau untuk blok ini tidak banyak yang kita lakukan, hanya saja penggantian liner boring satu set dan juga kita coulter ya, dan kita honing. Sini sudah kita cuci luar dan dalam teman-teman, sudah kita semprot, pastikan bersih. Sudah kita berulang-ulang ya, kita cuci. Lanjut di sini untuk crankshaftnya atau kurasnya yang kita lakukan, kita antar ke bengkel bobot juga, kita undersize. Yang awalnya standar kini menjadi 0,25 teman-temannya, kalau nggak salah ya, 0,25. Nanti kita lihat metalnya. Oke, di sini yang besar sudah kita lihat, yang pertama di bloknya, lalu yang kedua di crankshaftnya. Lanjut yang kecil-kecil, di sini kapnya ini masih bagus semua. Lalu konrutnya atau stang pistonnya ini bagus semua. Nanti kita tinggal cek ya bushingnya. Lalu di sini di pompa olinya, ini kita bongkar asnya dan juga pompanya. Ini kita cuci bersih sambil pengecekan, nanti kita tes di luar, pastikan bagus. Lalu untuk komponen yang lain, di sini kita lihat sudah dibersihkan sama pasukan saya teman-teman ya. Sudah dibersihkan dan sudah disusun. Di sini ada dua mesin, tiga mesin teman-teman ya. Yang pertama Pajero 4D56-nya, lalu 2KD, dan yang satu Kia Pickup. Ini sudah bersih. Sebagian tidak di sini teman-teman, di dalam itu ya disimpan. Nah itu. Oke, sudah kita lihat. Untuk prosesnya membersihkan seperti ini tidak mudah teman-teman. Kita butuh waktu dan tenaga ekstra. Ini sudah dibersihkan sama jagoan-jagoan saya. Lanjut di sini untuk partnya yang mau kita ganti, kita lihat. Yang pertama di pistonnya. Nah di sini ada dua set piston ini, Toyota Fortuner atau Innova diesel ya, dan juga Pajero. Packing setnya sudah kita siapkan, ring pistonnya sudah kita siapkan seperti ini teman-teman. Nah ini ya,
Lanjut metalnya, round dan duduk kita sama bengkel bobot dikasih Taiho. Metal bulannya, lemnya sudah kita siapkan semua. Lanjut kita mulai perakitan mesin Pajero ini dengan cara pemasangan metal jalannya ya, atau metal roundnya 4D56. Nah ini teman-teman ya, 025 kita pasang metalnya ke konrutnya dan kita coba pastikan bagus, tidak ngejim saat dipasang. Jadi langkah ini harus kita lakukan supaya kita tahu proses selip crankshaftnya itu berhasil bagus atau tidaknya. Kita pasang. Di sini saya tambahi sedikit teman-temanku ya. Proses perakitan mesin kita utamakan kebersihan, itu sangat penting. Jangan asal rakit, asal bisa langsung dirakit, jangan seperti itu. Di sini yang sudah mengikuti channel saya pastinya tahu, walaupun tempat seadanya kita usahakan yang bersih. Nah itu menurut saya kunci utama ya dalam pengerjaan atau pekerjaan seorang mekanik, harus bersih. Ya sebisanya kita teman-teman, tidak dipaksakan. Kunci-kuncinya yang mau kita pakai kita dekatkan ya seperti ini. Saya tambahi lagi teman-teman, kita usahakan yang bersih ya, semuanya harus bersih, jangan asal pasang. Menurut saya kalau bersih itu kunci ya, sebagai seorang mekanik harus bersih supaya hasilnya maksimal ya. Kalau misalkan nanti kotor-kotor, jorok, banyak pasirnya kita rakit, takutnya yang dikhawatirkan itu gagal gitu ya. Jadi kita usahakan yang bersih. Mana impactnya? Dilapi yang bersih ya, besar sama kecil. Ini sudah mau maghrib teman-teman, suara kataknya, kodoknya sudah mulai bernyanyi ya. Ini juga setang pistonnya kita pastikan bagus, tidak ada yang peot-peot, terkena benturan, pastikan bagus semua. Bukan aja. Ini sudah dibersihkan sama jagoan saya teman-teman ya. Kita semprot. Dan kita olesi oli. Cik, Cak lihatkan kamera Cik, nampak nggak di sini Cik? Nampak. Ah, nampak. Oke.
Untuk metal jalannya ini 0,25 teman-teman ya. Seperti ini kita pasang di stang pistonnya atau konrutnya. Untuk posisinya sama semua. Masalahnya untuk stang piston Pajero tidak menggunakan lubang teman-teman ya, tidak ada lubang olinya. Jadi kita tidak ada salahnya begitu. Ini pasti lembur lagi teman-teman, tapi tidak apa-apa ya, sedapatnya. Oke, kita tes dulu ya. Ini semalam setangnya nggak ditandai kan, Ri? Semalam konrutnya nggak ada ditandai kan? Oke. Jangan lupa olinya teman-teman ya, kita olesi oli. Lalu kita pasang dan kita kunci. Lalu kita tes putar seperti ini, pastikan ringan teman-teman ya, tidak seret ataupun ngejim saat kita putar. Lalu berikutnya ini proses pengepasan. Di saat perakitan nanti harus kita bersihkan lagi, kita cuci. Udah bersih, Bik? Oh, tak pikir air, saya pikir topik. Oh. Iya, pompolinya dipasang, Ri. Ini kita perlihatkan dua untuk supaya mempersingkat waktu teman-teman ya. Kita perlihatkan dua proses pengepasannya. Kita tes seperti ini. Oke, untuk kedua konrutnya ini sudah kita coba, kita tes bahwa tidak ada yang bermasalah atau tidak ada yang lengket, seret ataupun ngejim. Oke teman-teman ya, bentar ya, saya lanjut pemasangan dua lagi, kita tes. Ini juga pompa olinya kita pasang dan nanti kita coba di ember berisi oli ataupun solar. Oke teman-teman ya, di sini untuk keempat konrutnya atau setang pistonnya ini sudah saya pasang. Jangan lupa kita olesi dengan oli. Lalu kita tes lagi ya, kita putar. Ini masalahnya sangat penting untuk menentukan hasil yang baik, hasil yang maksimal. Pastikan tidak ada yang ngejim atau seret. Nah seperti ini. Setelah begini aman, tidak ada yang ngejim. Alangkah baiknya kita coba lagi atas bawah ya. Nah seperti ini, pastikan ada sepiling sedikit. Kalau terlalu banyak sebaiknya kita cek lagi apa masalahnya. Biasanya itu sering terjadi kegagalan di saat proses pembubutan gitu teman-teman ya. Jadi kita usahakan yang baik dan bagus pengecekannya. Oke, lanjut kita lepas semua keempat setang pistonnya atau konrutnya.
lalu kita letakkan di tempat yang bersih boleh, kita pasang pistonnya juga boleh, dengan catatan nanti kita tes pin dan bushingnya. Kalau oblak kita ganti bushingnya. Mak suara mau itu seru kali ya. Pasukan muri. Kita lepas dulu teman-teman ya, keempat konrutnya. Udah pusil. Setelah kita lepas keempat setang pistonnya, lalu di sini sebelum kita pengepasan crankshaftnya ke bloknya, sebaiknya kita tes dulu pistonnya, kita tes masukkan ring pistonnya, kita cek gap ring pistonnya teman-teman. Biasanya saya itu kita kan bisa perakitan mesin itu saya perlihatkan sudah tegak baru kita cek. Sebenarnya tidak teman-teman ya, alangkah baiknya sebelum kita perakitan kita tes dulu piston, kita masukkan, kita cek ke kelonggarannya dan juga ring pistonnya begitu. Nah di sini kita lihat ini pompa olinya sudah kita pasang kembali dan kita tes putar, ringan itu sudah naik. Nah itu teman-teman ya, jangan sampai kelewatan. Oke Ri, mantap Ri, menandakan bahwa pompa oli ini dalam kondisi baik dan bagus. Oke, kita buka ya pistonnya dari dusnya dan ring pistonnya, kita tes dulu. Sudah kita tegakkan silinder bloknya, lalu sudah kita dekatkan ini keempat pistonnya, kita pakai yang seperti ini teman-teman ya. Merek pistonnya bisa dilihat teman-teman. Lalu kita keluarkan dari dusnya dan kita tes satu persatu. Jangan lupa dicuci dulu. Masalahnya untuk blok ini sudah dibersihkan. Di sini listnya yang asli. Kita lihat pistonnya. Ini memang bagus teman-teman ya, asli. Di sini kita lihat mereknya ya, semoga saja pemiliknya bisa melihat video kita ini ya, jadi supaya tahu part-partnya yang kita pasang. Nah seperti ini. Cak yang satu buah nanti pistonnya ambil ya Mas ya, untuk contoh di sini kodenya apa dan yang bawaannya itu apa. Oke teman-teman ya, kita keluarkan dari dusnya, kita cuci bersih dan kita tes. Sudah kita bersihkan keempat pistonnya dan sudah kita masukkan ke silinder bloknya. Kita pastikan tidak ngejim teman-teman ya, tidak ada yang ngejim ataupun seret. Di sini kodenya beda teman-teman ya, di pistonnya ini seperti biasa yang asli itu ada titik, tanda titik seperti ini dan juga tanda panah seperti ini. Nah seperti ini, tinggal nanti kita letakkan di bagian mana. Oke, untuk keempat pistonnya sudah aman, masuk semua dan ringan. Lanjut kita lepas, kita keluarkan keempat pistonnya, lalu kita
tes ring pistonnya teman-teman ya. Ini kita keluarkan dari dusnya, bungkusnya, dan kita coba satu persatu, khususnya ring nomor satunya. Seperti ini teman-teman ring pistonnya ya. Kita belikan yang asli juga, ring piston asli, lalu pistonnya asli, linernya asli. Waduh teman-teman, lumayan ini biayanya ini. Kalau untuk metal seperti biasa ya, saya suka pakai yang Taiho itu. Oke, kita pilih ring piston nomor 1 dan kita masukkan ya semuanya untuk menemukan atau mengetahui berapa celah ring pistonnya atau gapnya. Kita masukkan ring pistonnya semua, khususnya nomor 1. Kita mau lihat pulernya atau gap ring pistonnya. Oke, sudah masuk semua dan kita ratakan pakai pistonnya. Semoga saja hasilnya bagus teman-teman ya, tidak terlalu longgar begitu. Kalau terlalu longgar ya yang rugi pemiliknya, bukan pak bengkelnya. Kalau saya ya nggak rugi, malah untung, kan ngono. Makanya saya sering menyebutkan puller sangat penting diperhatikan. Kita tes ini ya, ini dari 0, 15, 20, 25, dan 30. Mana yang pas ini? 15 saya kira nggak mungkin teman-teman ya. 20 pun saya kira nggak mungkin. Tapi kita tes dulu. Ini 20 padat nih, nomor 2 nya. Kita tes 0,25. 25 tidak masuk. Wow, mantap nih. 0,25 tidak masuk teman-teman. Di sini untuk pullernya 0,20 ya. Ini nomor 2 nggak masuk 0,20 nih. Coba kita rocker ke nomor 4. Yang penting jangan terlalu longgar ataupun ngejim. Nanti setelah sebelum pemasangan nanti kita cek lagi teman-teman ya. Ini padat ini, kita rocker lagi ke nomor 1 coba ya. Iya, iya 1 tadi ya. Semoga hasilnya bagus. Kita coba lagi, masuk. Oke ya, mantap ya. Di sini untuk pullernya teman-teman 0,20. Cak dilihat kan mas, nampak nggak mas? Nampak. Hah? Nampak. Ya kau masih muda ya nampak, yang tuwek-tuwek nanti kemana nih? Keker. Hah? Keker. Jadi pet. Oke. Oke bosku, teman-teman semua ya. Di sini sebelum kita rakit kita tes dulu. Supaya apa? Supaya kita tidak kerja 2 kali, bongkar-bongkar lagi. Nah begitu. Jadi sudah kita lihat 0,20 mm untuk puller atau gap ring pistonnya. Ini kita lepas nomor 1 nih, tandai. Ini nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah tinggal kau yang tahu nih, Ri. Spidol ini. Oke, spidol, Ri. Kalau untuk pistonnya nanti teman-teman ya, ini kita pilih kodenya, yang titik, yang tanda panah, kita letakkan di nomor berapa, tinggal terserah teman-teman, bebas ya. Oke, sudah aman ini pengetesan keempat piston dan juga melihat puller atau gap ring pistonnya. Lanjut kita mulai pengepasan metal, pemasangan metal duduknya. Dan kita
pengepasan ya. Kita tes crankshaftnya bagus dan tidaknya. Bentar. Sebelum kita pasang, pastikan bersih, jangan sampai ada pasir-pasirnya, bisa menghalangi kita kerja. Nggak nyaman kalau kotor teman-teman ya. Walaupun kita tidak bisa seperti dealer kerjanya, ya paling tidak kita usahakan bersih. Saya kira sudah cukup. Kita buka metalnya nih. Untuk komanya berapa nih? Sama nih 025 nih. 25 teman-teman, sama dengan roundnya ya. Ini bisa kita cuci dulu dan bisa juga tidak teman-teman. Pastikan bersih ya. Kalau saya cuci dulu. Lubang dan aliran oli kita letakkan di bloknya. Cupnya mana ri? Oh ini ri. Pasang. Agak kemarin mas, nampak kan mas metalnya mas? Ya, kejauhan nggak nampak, nggak kelihatan. Pasang metal bulannya 2 buah. Kita letakkan di tengah. Untuk arahnya jangan terbalik ya. Ini polos dan yang ini ada celah untuk aliran oli. Kita kasih oli dan kita pasang crankshaftnya. Pastikan bersih teman-teman ya. Untuk crankshaftnya atau kurasnya sudah kita kasih oli, lalu kita pasang. Untuk arahnya jangan terbalik ya, depan dan belakangnya. Pelan-pelan. Oke, sudah terpasang dan kita kasih oli, lalu kita pasang cupnya. Jangan lupa teman-teman ya, kita olesi pakai oli. Dan kita pasang berurutan dari bagian depan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 ya, berurutan. Semoga malam ini bisa terakit bulat teman-teman. Besok kita naikkan ya, semoga saja. Lalu kita kunci bautnya. Warna apa itu olinya, Le? Merah enggak? Merah?
Oh jeri. Oh jeri. 14 lebih. 17. Sudah rapat teman-teman. Setelah rapat kita bisa tes putar seperti ini ya. Pastikan ringan. Setelah aman kita coba kunci bautnya. Kunci Oke teman-teman ya, untuk baut crankshaftnya sudah kita kunci dan kita cek berulang-ulang. Untuk ukurannya kita bisa buat dari 12 kgm sampai 14 teman-teman ya. Jangan lupa kita cek berulang-ulang tanda panahnya arah ke depan semua. Oke, setelah aman kita bisa lanjutkan pemasangan seal crankshaft bagian belakang dan juga selang jet oli dan bautnya. Berhubung tadi belum saya bersihkan, ini sudah kita bersihkan teman-teman ya. Tinggal pemasangan ini. Ini seharusnya dipasang dulu sebelum pasang crankshaft supaya tidak sulit. Ini kita pasang. Ambil yang panjang, Bek. Oke. Jangan lupa teman-teman ya, sebelum dipasang crankshaft dipasang dulu baut dan selang jet oli. Si Ari kusuk di mana, Bik? Jalur kosong. Jalur kosong. Sakit apa di harapannya? Kalau ini kayaknya, Hah? sakit Salah tidur. balik. Hmm. Setelah kita kunci, kita bisa lanjutkan pemasangan bagian belakangnya.
Oke teman-teman ya, sudah terpasang untuk platnya, bautnya satu buah, baut 10. Lalu kita bisa sementara kita pasang dulu untuk flywheelnya itu, kita tempelkan dulu, lalu kita tegakkan. Itu dilapik. Kita pasang baut. Dua dulu ya, baik, dua dulu. Kita pasang dua dulu teman-teman ya. Kita angkat dik, senang sedikit. Tidak bisa. Lagi? Hah? Tidak bisa. Ini pompa olinya. Nah, di sini teman-teman kita mau melanjutkan pemasangan pompa oli. Untuk pompa oli sudah kita servis dari awal, pastikan bagus. Sudah baik. Nah, di sini teman-teman untuk pompa oli sudah bisa kita pasang. Sebelum kita pasang, pastikan untuk asbelennya ini pastikan bagus, dan juga bushing yang di dalam cinder blocknya pastikan bagus. Oke, ini kita pasang. Pemasangannya berhati-hati teman-teman, jangan dipaksa. Oke, setelah masuk kita bisa pasang bautnya. Kita pasang, lalu pompa airnya atau water pumpnya. Kalau untuk sealnya jangan lupa teman-teman ya, kita ganti baru. Nah, seperti ini sealnya. Bisa kita bantu dengan lem sedikit boleh. Sealnya sudah terpasang, seal crankshaft bagian depan. Lalu kita pasang bautnya, baut kelilingnya.
Oke teman-teman, di sini untuk pompa oli dan bautnya sudah terpasang. Nanti kita cek lagi. Kita lanjutkan pemasangan water pumpnya atau pompa airnya. Sudah terpasang pompa oli, seal crankshaft depan itu kita ganti baru. Kita pasang baut dan kita kunci teman-teman ya. Sambil kita cek pompa air sudah kita pasang baut. Lalu bracket supply pumpnya dan balance-nya ya, ini sudah terpasang semua. Pastikan tidak ngejim dan juga tidak oblak teman-teman. Kedua as ini, gigi ini kita perhatikan. Masalahnya kalau misalkan oblak nanti bisa menyebabkan suara sangat kasar ataupun fatal. Di sini untuk flywheelnya teman-teman ya, gigi starternya dan converternya belum kita pasang. Itu untuk sementara tadi menegakkan bloknya. Ini kita pemasangan bagian atas ataupun depan mesinnya. Ini plat samping kita pasang, kita bantu dengan lem. Oke teman-teman ya, ini masih kita lanjut lagi nih semampunya. Jika nanti sekiranya lelah, kita sambung esok hari. Oke, tinggal masang apa kita, Bek? Masang piston nanti. Dia udah pasang lah itu dulu. Awas minyaknya. Kita pemasangan coolernya teman-teman ya, bracketnya itu kita pasang, kita bersihkan, kita semprot. Kita lanjut lagi bosku, mesin Pajero-nya ya. Di sini setelah kita cek kembali, cek ulang baut-bautnya, lalu bracket-bracketnya sudah terpasang. Yang penting teman-teman ya, lanjut gigi timingnya ini sudah kita lekatkan, tensionernya kita cek semua baut-bautnya. Lalu untuk oli coolernya, bracket filternya sudah terpasang. Nanti kita tutupi ya. Di sini setelah kita pengecekan semua, kita mau melanjutkan pemasangan pistonnya. Seperti biasa cara kita teman-teman ya, sebelum kita pasang ring piston ke pistonnya, kita cek lagi. Memang tadi sudah kita lihat, kita ulang lagi teman-teman pengecekan gap ring pistonnya ya, atau celah ring pistonnya. Dan juga kita tandai berurutan. Ini tanda yang tadi kita buat ya, 1, 2, 3, dan 4 untuk menyesuaikan ring pistonnya dan hasil honingnya teman-teman. Lanjut di sini pistonnya sudah kita pasang ke konrutnya. Kita perhatikan pada pengancingnya semua, lalu tanda panah dan titiknya nih. Ini teman-teman ya, nanti jangan salah masangnya, panah dan titiknya kita letakkan nomor seperti ini ya. Ini berurutan ini, 1 tanda panah, 2 titik, 3 tanda panah, 4 titik. Nah begitu teman-teman ya. Ya mau dirubah lagi tidak masalah teman-teman, sama saja. Yang penting selang jet olinya ya itu harus pas gitu. Mau didobelkan misalkan titik nomor 1 ya boleh, bebas begitu, bebas, nggak masalah. Lanjut kita pasang ring pistonnya ke pistonnya. Nomor 2-nya titik benar. Nomor 2 titik. Ya 2 titik. 1 sama 3 dia sama tanda panah kan, boleh. Dua, untuk pemasangan ringnya hati-hati teman-teman ya, jangan sampai keletak oracan lor.
bongkong. Bongkar lagi lah, nggak putus. Oke. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya, pistonnya ini kita tes satu persatu. Contohnya seperti ini. Ini harus kita gosok. Nah ini ya, kita layang sedikit supaya hasilnya lebih mantap teman-teman ya. Ada itu aja dong. Pada aja gitu kan. Kalau pistonnya gosok sini. Iya, gitu. Masalah kalau nggak dibuat padat, kasihan yang punya mobil kan. Tuh. Tapi kita harus jangan sampai lupa. Kita ulang lagi. 1, 2. Oke teman-teman ya, untuk kedua pistonnya ini sudah kita pasang ring pistonnya teman-teman ya. Kita pasang ring pistonnya ke pistonnya. Mau saya lanjut dulu ya, yang dua buat hiburan kita teman-teman. Untuk ring pistonnya sudah kita pasang ke pistonnya. Pastikan berurutan dari ring nomor 1, nomor 2 itu beda ya. Nomor 1 tentu saja yang nomor 1, 2 gitu teman-teman. 1R dan 2R begitu teman-teman ya, lebih kurang seperti itu. Lalu sebelum kita pasang ke bloknya atau ke mesinnya, kita perhatikan lagi pengancingnya ini teman-teman, tipnya ini ya, jangan sampai lepas begitu, bisa menyebabkan berbahaya. Oke, lanjut kita pasang satu persatu pistonnya. Nomor 1 ini agak bengkok ya, Nomor 1 ini. Biar nanti diperhatiin, Ri. Ini sudah kita cek berulang-ulang, lalu linernya kita olesi dengan oli. Nampak, Bik? Nampak. Yang penting oli teman-teman ya. Ya usahakan kalau pemasangan piston, kalau bagusnya itu pakai oli yang encer. Oli bensin itu lebih mantap ya. Oke, lalu arah stang pistonnya dan pistonnya harus sama. Lanjut kita arahkan ring pistonnya sesuai keinginan teman-teman ya. Ya diusahakan jangan sampai jumpa begitu teman-teman. Kita usahakan agak berjarak. Jangan sampai jumpa gitu teman-teman ya. Martelnya dari mana, Ri? Oh. Bentar ya, bentar ya. Dari semurnya ini
Oh, impactnya di situ dan. Oh, udah. Nomor 4 titik. Nomor 1 tanda panah. Nomor 2 titik. Pas Pas ri? Iya. Ini teman-teman, selang jet oli kan bengkok, itu harus masuk ke lubang pistonnya di sini ya. Jangan sampai miring begitu teman-teman. Jadi harus pas di lubangnya gitu. Iya nanti deh, seperti. susah kalau topik. Ngolong. Apalah biasa tuh. Mekanik harus gitu. Kolong mengolong itu biasa itu. Harus pintar bahasa kolong. Kalau mekanik. Hah? Sabar ya. Mari. Oke. Sudah deh. Kayaknya nggak pas nih. Pas. Oke teman-teman ya. Untuk piston 1 dan 4 sudah terpasang. Lanjut kita pasang kapnya. Jangan lupa olinya teman-teman ya. Kita kasih oli. Pneumat sedikit. Untuk pelumasan awal putar teman-teman ya. Awal gerak. Kita pasang kapnya. Lalu mornya teman-teman ya. Jangan terbalik. Titiknya ini menandakan atas atau depan. Nah seperti ini. Lalu kita kunci. Untuk ukurannya kita bisa buat 4,5 sampai 5 kgm teman-teman. Oke, kita kunci dulu. Untuk yang 2 kita buat hiburan teman-teman ya, seperti biasa. Kita pemasangan 2 piston, nomor 1 dan nomor 4. Ini ya. Oke bosku, apa nih? Iya 5 kgm. Dari mulai awal sampai separuh sudah menghabiskan 2 bungkus tisu. Lah ini teman-teman, ini lagi. Wah, oke lur. Gak apa-apa ya teman-teman ya, yang penting bersih. Oke teman-teman ya, untuk keempat pistonnya sudah terpasang. Kita pasang, lalu kapnya kita pasang. Jangan lupa olinya. Sebelum kita pasang yang lain-lain, perlu kita ingat lagi tanda panahnya teman-teman ya. Seandainya terbalik pun nggak masalah, aman saja teman-teman. Tapi kita usahakan berurutan ya. Tanda panahnya nomor 1, nomor 2 titik, nomor 3-nya tanda panah, nomor 4-nya titik gitu. Oke bosku, setelah begini kita cuman hari kita lanjutkan besok ya. Hah? Besok ya. Oke bosku ya. Untuk mesin ini kita balikkan ya. Kita memasang bagian belakang roda atau gigi starternya dan konverternya teman-teman. Jadi untuk mesin ini kita lanjutkan esok hari. Oke bosku, selamat malam, selamat beristirahat. Nampak ini Pik. Kita mana Ri? Kesana Ri? Sini ya? Iya. Oke. Apa coba sampai sedikit? Hah?
selang ya. Oke. Oke, mas sekali. Oke bosku, kita tutupi ya untuk mesinnya. Kita lanjutkan esok hari. Kita lanjutkan mesin Pajero nya teman-teman. Tadi malam sampai proses nidurkan mesinnya ya. Kita balik, kita lanjutkan pemasangan gigi starternya bagian belakang teman-teman. Itu sudah kita pasang. Lalu saringan oli bagian dalam dan karternya ini sudah kita pasang. Pastikan bersih. Sebelum mesin ini kita naikkan, kita cek lagi teman-teman ya. Untuk dasarnya cuman Ri, pasang nanti apa sekarang Ri? Di atas loh. Hah? Di atas. Oke teman-teman ya. Untuk cylinder headnya kita pasang di atas. Masalah anak-anak sukanya seperti itu supaya mudah pemasangan baut-bautnya. Ini filternya kita tutupi pakai plastik, ambil plastik deh, plastik putih itu sama karet, lubang-lubang semua ditutupi. Oke teman-teman ya, seperti ini prosesnya. Kasih gembelnya tuh. Kita ganjal teman-teman. Kita pengecekan ya. Selang-selangnya yang penting, yang mau dipasang kita pasang. Udah bisa. Kiri kanannya diperhatikan, nanti jatuh ngenai kaki. Di sini teman-teman untuk silinder headnya ya atau dekselnya tidak kita langsung pasang. Masalahnya anak-anak sukanya itu masangnya di atas ya. Ya buat teman-teman semua, kalau mau langsung dipasang boleh, di atas juga boleh. Sebenarnya nanggung teman-teman ya, di bawah bulat gelondong gitu, tapi memang pemasangan bautnya nanti yang repot. Diganjal-ganjal sini pakai piston apa pakai apa? Selang-selangnya, baut-bautnya yang penting ya. Lalu di sini kita pemasangan selang airnya, selang bypassnya, o-ringnya kita ganti baru. Biasanya itu teman-teman selang-selang yang kecil-kecil ya seperti ini, nah itu yang rawan, sebaiknya diganti. Ya berhubung stok kita tidak ada ya yang selang seperti ini, nanti saja teman-teman yang kita belikan, kita ganti. Yang dikhawatirkan itu setelah naik mesin hidup pecah teman-teman, jadi bisa menyebabkan overhead ya. Ya kalau pemiliknya tahu, kalau tahunya cuman bawa lah gimana. Oke, kita pasang bautnya, selang bypassnya. Untuk timingnya, timing belnya tidak kita pasang dulu, nanti di atas. Oke bosku, kita siap-siap ya untuk menaikkan mesinnya. Nah seperti ini. Untuk sealnya juga belum kita ganti, itu sealnya masih kita belikan tapi belum sampai. Kita perhatikan semua teman-teman ya sebelum mesin kita naikkan. Ya ini sudah lumayan bersih nih ketimbang awalnya morat marit. Sebelum kita geser, kita naikkan mesinnya, kita pasang dulu teman-teman ya timing belnya yang kecil. Yang kecil kita ganti baru. Masalahnya yang lama ya masih lumayan, tapi kita khawatir ya, takut putus teman-teman. Jadi kita ganti baru timing belnya Mitsubishi tapi list putih. Nah seperti itu. Oke teman-teman, kita paskan ya untuk topnya.
khususnya pemasangan temeng, mungkin teman-teman sudah tahu. Ini teman-teman pernya ya, springnya ini harus masuk bagian bawah dan juga yang atas supaya menarik ya. Oke, ini sudah terpasang, lalu kita kunci bautnya, Ri. Oke, sudah kuat dan kita cek lagi baut-bautnya. Yang penting jangan sampai ada yang terlupa teman-teman ya, khususnya bagian dalam ini jangan sampai ada yang lupa. Setelah ini kita tarik mesinnya dan kita naikkan. Nah, di sini teman-teman mesin Pajero-nya sudah kita geser dan sudah kita katrol separuh. Setelah masuk mesinnya kita paskan teman-teman ya, kita paskan, kita lekatkan ke transmisi maticnya. Hati-hati jangan sampai kasar proses memasukkan mesinnya ke transmisi. Berhati-hati teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk baut keliling transmisinya ini sudah kita pasang ya, sudah kita pasang semua dan sudah kita kunci. Ini sudah aman. Dan sini tak sini Ri, kita lihat Ri. Nah seperti ini teman-teman ya, baut yang perlu kita pasang dan kita kunci kita pasang dulu sebelum kita pemasangan silinder headnya atau dekselnya. Dinamo starter pastikan sudah terpasang, bautnya juga sudah terkunci. Ini semua dinamonya udah di bawah. Bagus ya. Oke teman-teman ya, setelah aman kita bisa lanjutkan pemasangan silinder headnya. Ini kita lihat dulu, kita posisikan di tengah semua, lalu kita lihat silinder headnya. Nah di sini teman-teman, untuk silinder head Pajero ini kan baru, keterangan dari pemiliknya baru ganti baru ini ya, dekselnya baru diganti. Hanya saja kita penyekiran klep dan penggantian o-ring klepnya atau seal klepnya. Semua ganti kan Ri? Ganti ya. Kita ganti teman-teman seal klepnya. Jadi ini sudah kita servis, sudah kita cek. Nah seperti ini. Businya aman Ri? Aman. Glow fluknya atau busi pijarnya ini sudah kita pasang teman-teman. Tinggal memasang ke bloknya atau ke mesinnya. Oke, kita lihat packing headnya. Aduh, packingnya kok kiri. Tuh teman-teman, di sini ada kesalahan ya. Kalau packing head seperti ini, terus terang saya nggak mau pakai teman-teman ya, nggak berani makainya. Apalagi Pajero yang grafik seperti ini, nggak bisa kita masangnya, nggak berani. Yang sering terjadi itu kegagalan gosong. Iya Gri, packing kita ada nggak ya di dalam ya? Oke teman-teman, sebentar ya. Sebelum kita pasang, kita belikan dulu ini packingnya. Duh, nggak kita cek ini. Nah, di sini teman-teman, untuk keempat injektor dari Pajero ini tidak layak dipakai teman-teman ya. Ini harus kita servis. Masalahnya apa? Ini sudah kita kasih tekanan, kita tes, bocor semua teman-teman. Hanya satu yang agak mendingan, tetapi turunnya cepat jarumnya ya. Jadi harus servis. Kita cek valve-nya. Seandainya kita servis tidak mau, kita ganti valve-nya. Oke teman-teman.
harus kita servis ya. Kalau yang ini punya NMR 81, ini Ford dua-duanya. Oke bosku, harus kita servis. Kita lanjutkan malam hari bosku, Pajero spotnya ya. Tadi siang gagal kita pemasangan silinder headnya. Mengapa? Ada kesalahan di gasket silinder headnya atau packingnya itu teman-teman. Lalu yang baru sudah kita beli, sudah baru sampai ya, baru sampai, kita titip travel ke Pekanbaru teman-teman. Berhubung stok kita habis, jadi kita beli teman-teman. Nah ini packingnya yang asli, ini siap kita pasang. Suara katanya sudah nyaring teman-teman ya, mohon maaf ya jika berisik suara kata. Ya gimana lagi teman-teman, diusir pun nggak bisa kan. Oke, pastikan noknya, kedua noknya sudah terpasang. Pastikan permukaannya bersih, kering, tidak lembab ya. Kalau misalkan bagus semuanya teman-teman, tidak ragu ya. Contohnya silinder bloknya baling dan juga silinder headnya baling, sebaiknya kita lem. Kalau aman semua boleh, tanpa lem boleh teman-teman. Jadi kita pasang dulu. Ini mau pakai lem kali packingnya ri? Mau ya, mau dilem nggak apa-apa ri, ambil lemnya. Enggak pun nggak apa-apa ri, kalau ragu dilem aja, dilem. Lem Hongkong ya ri, Epic. Kita lem teman-teman. Cari aman. Oke lah Pik, oke Pik, kita lem. Kodo ya ora tenan memang Pik. Mas ada lemnya ri? Kita lem teman-teman ya, kita buat tipis. Sudah kita bantu lem packing headnya teman-teman ya, lalu kita pasang. Ri, pasang ri. Oke, sudah terpasang packingnya teman-teman. Lanjut kita pasang ya silinder headnya atau dekselnya. Oke, ada yang naik, satu orang naik di sini. Kalian naik lah biar Om memegang. Oke, pas. Dua pasukan sudah naik ke atas seperti ini. Kita harus naik teman-teman untuk memasangnya ya. Jadi kita mulai. Kita pasang. Setelah pas teman-teman, kita bisa lanjutkan pemasangan bautnya ya. Pastikan ringnya, ring bajanya seperti ini harus terpasang semua supaya bagus. Jika semisal ada yang hilang ya bisa kita pasang pakai ring-ring yang lain teman-teman ya. Pokoknya intinya harus terpasang ringnya. Mohon maaf teman-teman ya jika suara kodoknya nyaring. Masnya di samping bengkel ini banyak kolam, jadi penghuninya kodok. Makanya kalau kita ngeplok bikin video itu pasti kedengaran suara kodok. Nah ini nggak calor, ikannya nggak ada. Asli teman-teman, nggak ada ikannya, cuman kodok toh isinya. Nah itu wak wak wang wang wang. Ada yang komen, bang bengkelnya di mana bang, di pinggir hutan atau di tengah hutan? Nah gitu. Iya lor ya, semoga boleh dibeli teman-teman ya. Nanti setelah kita beli, kita beko, kita timbun ya, semoga saja boleh dibeli. Kalau yang lalu nggak boleh dibeli teman-teman, jadi ya gimana, kita mau nyambung bengkelnya ke belakang sana ya, arah ke jalan. Beli apa Lek? Beli apa? Wah mbulari, nggak ngerti apa cik Pik. Yang penting ada kameranya.
Beli kamera bagus tuh ya podo remuk juga lah, oracan. Ini ganti layarnya ya, jelas beli HP satu jelas. Lepas kalian berdua di sini satu sini pegang tek tek. Udah nampak kompak kalian. Kalau berdua enak kan? Kalau bisa kuncinya apa, Bik? Kuncinya langsung set, tek, dijumpa teknya dia. Itu. Kalau misalnya menanggung berhenti gitu. Biar dilanjut dulu pemasangan rocker armnya teman-teman ya. Topi klepnya, rocker arm dan kedua noken as. Sebentar teman-teman ya, saya mau menyervis injektor dulu. Biar dikerjakan dulu sama jagoan saya nih. Di sini kita lihat ya, untuk pemasangan cylinder headnya sudah selesai tadi malam kita lembur. Lalu rocker armnya kita perhatikan semua di rollernya dan juga kedua noken asnya ya, ini sudah terpasang. Pastikan topnya harus pas teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tahu ya cara pemasangan noken asnya, itu giginya harus pas topnya gitu, jadi jangan sampai lari. Untuk gigi peredamnya juga begitu, kita larikan dulu, kita pasang baut, baru kita lepas gitu teman-teman. Jadi untuk mesin Pajero ini tinggal menunggu injektornya. Berhubung belum selesai ya, saya servis, mungkin nanti malam ataupun besok teman-teman kita pasang injektor, setel klepnya, lalu kita pasang tutup klepnya. Oke bosku ya, bentar ya. Nah di sini sambil kita menunggu injektornya teman-teman, masalahnya injektornya itu rusak semua ya, parah semua, bocor. Jadi di sini kita lanjutkan pemasangan timing belt. Untuk timing belt yang kecil itu sebelum kita naikkan kita pasang, kita ganti baru. Kalau yang besar kita masih pakai yang lama teman-teman. Pastikan topnya yang di crankshaft harus pas, lalu yang di supply pump juga harus pas, ini garisnya jangan dirubah-rubah. Lalu bagian atas noken asnya harus pas teman-teman ya. Oke, setelah terpasang semua kita cek kembali baut mur, baut L nya, jangan sampai ada yang terlupa. Masalahnya kalau sampai nanti lepas teman-teman, habis semua ya, habis bagian depan ini merotol kabeh. Oke, setelah aman kita pasang untuk tutup timing beltnya teman-teman. Nah di sini teman-teman, untuk injektor dari Pajero ini banyak, lumayan banyak yang kita ganti teman-teman ya. Yang pertama di valve-nya, contohnya seperti ini teman-teman, valve, kipasnya dan juga nozzle-nya. Ini sudah selesai kita servis. Oke, ini sudah selesai, siap dipasang. Taruh mana ini tempatnya? Injektornya di bawah aja dulu. Oke, injektornya sudah selesai saya servis. Lanjut di sini kita penyetelan katupnya atau klepnya sebelum pemasangannya ya, supaya luas. Bentar kita manjat dulu.
Oke teman-teman ya, di sini untuk katupnya atau celah klepnya ini sudah kita setel top 1 dan top 2 atau top 4. Kita bisa putar ya. Setelah kita setel top 1, kita putar sampai ke bawah berlawanan arah, lalu kita setel top 4-nya atau top 2. Untuk ukurannya seperti biasa kita pakai 0,10 mm dan 0,15 mm. Oke, ini sudah kita setel, sudah kita cek berulang-ulang teman-teman ya. Mari Be, injektornya, mari Be. Di sini mau kita lanjutkan pemasangan injektornya. Berhubung injektornya sudah selesai kita servis teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini injektornya sudah selesai kita servis, penggantian nozzle-nya dan juga valve setnya. Ini sudah kita ganti. Lanjut di sini ringnya semua masih ada ring kuningan. Masih ada ya, pohon packing ya. Oke, ini kita ganti semua teman-teman. Lanjut ya, jangan lupa lubang dari injektornya, walaupun silinder head ini baru teman-teman ya, kita perhatikan lagi. Namanya juga sudah pernah dipasang. Kita perhatikan. Awalnya kan bocor parah. Jadi kita bersihkan dan kita ganti ringnya. Ya intinya kita usahakan jangan sampai ada kebocoran dari ring injektornya. Oke, kita pasang ringnya, diambil, kita pasang. Sudah terpasang keempat injektornya teman-teman ya. Lalu kita perhatikan di baut selang baliknya ini. Ring tembaganya kita perhatikan, jika sudah rusak kita ganti teman-teman. Ini masih bawaannya ya, masih kita pasang, bisa dilihat ini tidak baru, masih aman kan Ri? Masih. Kok tong peletot ini Ri? Agak apa sih kita muter lah. Oke lah teman-teman ya, kita perhatikan teman-teman ya, jangan sampai bocor ya. Baut selang baliknya ini 4, lalu yang di sini ada 1, kita perhatikan. Oke, sebelum ditutup ambil oligan, kasih oli. Kita Bek, mana oligannya Bek? Kita kasih oli. Sebelum kita pasang, kita olesi oli teman-teman ya, atau kita siram oli seperti itu. Guna supaya apa? Guna putaran pertama itu ada pelumasnya, tidak kering. Lalu sebelum kita pasang untuk covernya ya, tutupnya, ini untuk topnya ini harus pas. Sudah kita larikan satu mata ya, gigi peredam kejutnya ini yang tipis. Oke, setelah aman kita lanjut pemasangan tutup klepnya. Setiap tekongan nih bagian depan ini kita olesi lem sedikit ya. Di sini aja deh ditutupnya deh. Mana tutupnya deh? Mbak, mana tutupnya? Nah ini teman-teman ya, untuk karetnya kita perhatikan semua ini. Kok ini masih bagus ya, masih lembut. Lalu bagian tengah juga kita perhatikan, ini masih timbul, tidak perlu kita lem, ini masih bagus. Oke, sini, sini tipis saja. Oke, lalu kita pasang. Cak dibalik dulu, kita lihat seal injektornya teman-teman ya. Seal injektornya kita ganti semua, keempat-empatnya. Nah seperti ini sudah kita pasang sealnya. Kita pasang hati-hati teman-teman ya, ini ada kabel bagian belakang ini. Itu habis apa bunyi itu? Dimatilah, kedengaran di sini. Oke, sudah masuk teman-teman ya, untuk tutup klepnya sudah terpasang. Lanjut kita pasang bautnya dan kita kunci. Semoga injektornya ini bagus, tidak ada halangan teman-teman ya. Kita pasang baut dan kita kunci. Ambil kunci-kunci deh, 10 soknya,
pendek, panjang, gagangnya udah. Nah, di sini untuk tutup klepnya sudah terpasang, lalu intake-nya ya, dan juga baut-bautnya dan soket kabelnya, soket injektor, soket glow plug-nya, kabelnya. Lanjut di sini untuk throttle bodinya. Ini packing kita buat sendiri tadi. Iya. Enggak ada bautnya. Apa? Enggak ada baut packing itu. Oh, bahan packing nggak ada. Ini sudah kita buatkan packing teman-teman. Sudah kita pasang bersih semua. Lanjut kita pengisian air radiator teman-teman. Kita isi pakai air coolant. Kita isi secukupnya. Untuk oli mesinnya pakai apa bang? Untuk oli mesinnya terserah teman-teman ya. Sukanya pakai oli apa? Semua filter sudah kita ganti. Filter oli, olinya teman-teman kita pakai oli total teman-teman ya. Pakai oli total untuk Pajero ini. Ya boleh juga kita pakai yang lain dulu. Nanti setelah Ryan kita ganti boleh teman-teman. Sebelum kita hidupkan, pastikan sudah terpasang semua soket-soket kabelnya, kabel masanya harus terpasang. Kita cek semua teman-teman ya, dari kabel-kabelnya, soket-soketnya, kabel masanya teman-teman. Juga olinya kita isi secukupnya. Oke teman-teman ya, untuk olinya kita bisa isi 6-7 liter teman-teman. Masalahnya semua kering ya, di dalam mesin ini kering, tidak tersisa oli sedikit pun, hanya pengepasan. Oke teman-teman, sebelum kita hidupkan kita pastikan lagi bahwa topnya ini pas, tidak kita lari-larikan. Yang pertama kemarin yang dilarikan yang mana ya? Supply pumpnya ya. Supply pumpnya awalnya dilarikan satu mata teman-teman. Jadi ini kita standarkan lagi ya. Pastikan bautnya sudah kencang semua. Kalau turbo belum kita servis, ini masih untuk testing dulu teman-teman ya. Kita starter dulu. Mari kita coba starter, kita naikkan minyak atau kita hidupkan. Semoga dikasih kelancaran teman-teman. Yuk. Hop, tekor baterai Ri. Sebentar teman-teman, kita jumper dulu ya. Akinya ngedrop teman-teman. Narik baterai dulu. Kita pinjam baterai Colorado-nya untuk jumper teman-teman ya. Hati-hati jumper, jangan sampai salah letak kita. Nanti sampai salah teman-teman, nanti bisa korsleting, repot kita ya. Oke, sudah terpasang kabel jumpernya. Kita tes starter teman-teman ya. Oke, yuk. Lagi. Lagi, Ri. Alhamdulillah teman-teman, untuk mesinnya sudah hidup ya. Ini hidup awalnya. Hidup pertama teman-teman setelah naik mesin. Sambil kita pantau, kita dengar dan kita cek olinya Ri. Ambil senter. Kita pastikan untuk olinya harus naik. Naik Ri. Oke teman-teman, untuk olinya naik ya, bagus. Di sini untuk selang udaranya belum kita pasang teman-teman. Sambil kita pantau kebocorannya, siapa tahu ada yang rembes, netes dan lain-lain.
Di sini teman-teman, kalau kita lihat ya, kita perhatikan untuk suara mesinnya ya lumayan halus teman-teman ya, dan juga getaran mesin tidak terlalu. Hah? Puli bawah kembali ngeri, puli bawah teman-teman itu sudah baling. Tapi nanti setelah rayan nanti kita sampaikan sama pemiliknya mau diganti atau pakai dulu ya teman-teman ya. Oke bosku, teman-teman semua, untuk mesin Pajero Sport Exit-nya ini kita panasi dulu sambil kita pantau. Bagian bawah kita bisa kasih kerdus, jika ada yang netes bisa kelihatan. Oke bosku. Ini kita tes jalan dan kita pantau kekurangan apa saja yang ada di mobil ini teman-teman ya. Belum kita pasang kapnya, masalahnya belum beres yang ini teman-teman. Ini sudah kita tes bawah jalan, lalu kita mendengar suaranya teman-teman, suaranya kurang bagus ya. Di sini kita mendengar suara tak 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 gitu, sepertinya ada sundulan ataupun setelan klepnya yang ada yang longgar ataupun kerapatan. Jadi wajar teman-teman ya, namanya baru overhaul, terkadang klepnya minta di setel ulang begitu. Jadi untuk mesin Pajero ini berhubung masih rayan ya, kita pantau dan kita dengar suaranya ya. Jika sekiranya belum dibawa jalan jauh teman-teman ya, sebaiknya dibawa jalan jauh. Setelah dibawa jalan kita dengar suaranya gitu. Kalau ini kan belum kita tes jalan jauh teman-teman, cuman baru paling 10 meter ya gitu. Jadi ini besok kita lanjut lagi, kita cek topnya, lalu setelan klepnya atau katupnya. Oke bosku, kita sambung besok ya videonya. Kita lihat lagi Pajero Sportnya bosku, ini sudah kita rayan ya. Proses rayan banyak sekali keluhannya, mohon maaf jika tidak kelihatan di video, apalagi permasalahannya teman-teman. Nanti coba saya jelaskan ya detailnya apa saja permasalahannya. Ini sudah dicuci, dibersihkan, tinggal ngepel dalamnya. Yang pertama teman-teman, proses rayan saya mengalami kendala di mesinnya sendiri. Saya bongkar ulang silinder headnya atau dieselnya. Keterangan dari pemiliknya, awalnya itu silinder headnya kan baru, jangan diotak-atik ya mas, dieselnya oke kita pasang. Ternyata pada merotol, contohnya di busing klepnya, masalah tidak disekir juga klepnya teman-teman ya. Awalnya itu keterangannya baru, jadi kita ikuti pemiliknya, ternyata gagal total. Saya bongkar ulang silinder headnya, lalu menyervis injektornya sampai 3 kali bongkar pasang teman-teman. Jadi ini sudah kita lakukan test drive, saya kira sudah aman.
Lanjut tambahannya baterai baru dan juga pengelasan 2 titik selang AC-nya dan juga penambahan freon. Nah itu teman-teman ya, ampere minyak, pelampung minyak juga kita ganti, baterai baru. Nah, semoga aman dan lancar ini. Oke bosku ya, ini masih kita panaskan lagi mesinnya. Kalau bagian dalam belum selesai kita ngepelnya. Semoga aman dan lancar. Ini kita tinggal membuat notabonnya. Semoga kita ada waktu nanti ya, kita videokan test dripnya, ampere panas dan lain-lainnya. Sebentar bosku. Oke teman-teman ya, untuk Pajero-nya sudah dijemput sama pemiliknya yang dari Dumai. Mohon maaf sekali ya kalau video akhirnya tidak ada teman-teman. Pajero-nya sudah dijemput ke Dumai. Ya maklum di sini kondisinya seperti ini ya, sangat padat, terkadang lupa kita teman-teman. Oke teman-teman ya, mobilnya mau dijemput sama Pak Bosnya. Ini mau melanjutkan perjalanan ke Dumai. Semoga aman lancar Pak ya. Ya, terima kasih. Mobilnya sehat, Amin. orangnya sehat. Amin. Oke, semoga aman dan lancar, sehat selalu semuanya. Ya. Mudah-mudahan bengkelnya tetap eksis. Amin, amin. Sama-sama. Dan murah rezekinya. Amin. Dan cari rezeki yang halal dan berkah. Amin, amin. Oke, ini mau melanjutkan arah ke Dumai. Bapak mau sama ibu ya berdua ke Dumai. Jadi kita pantau ini teman-teman ya. Semoga aman dan lancar. Oke. Lukang. Untuk apa itu Pak? Saya sedang bangun rumah tapis. Hah? Sedang membangun rumah tapis di sana. Di Pekan? Tidak di Dumai. Dumai. Oh. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan bosku ya. Ini mau pulang ke Dumai bersama ibu. Iya, sama-sama Bu. Hati-hati ya Bu. Oke bos. Oke Pak. Nanti kalau AC-nya kurang dingin ya ditambah lagi perionnya Pak. Kalau misalkan kurang dingin gitu kan. Ini kemarin kata si Putra baru ditambah perion, sampai sini habis lagi gitu. Enggak Bu. Mau ke Dumai teman-teman ya. Semoga aman lancar. Hati-hati ya Pak. Yuk. Semoga ada yang bisa bermanfaat bosku, dan juga semoga mobilnya aman dan lancar ya, sehat selalu. Pajero-nya jika sekiranya sudah waktunya servis bisa diantar, kita servis lagi. Oke bosku, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa?